kandungan zat gizi pada sayuran dan buah-buahan, kita dapat lihat bahwa kadar air pada bahan-bahan tersebut sangat tinggi. Cirinya ini dia, sangat tinggi kadar airnya, antara 67 sampai 94%. Jadi bahan pangan yang kalau kita lihat 94% kan total padatannya rendah ya. Nah, karena bahan pangan ini mengandung air yang sangat tinggi, maka dia cepat mudah rusak. Kemudian rusak maksudnya busuk atau gimana? Rusak ya, busuk secara mikrobiologis, atau nanti ada cirinya kalau rusaknya secara estetis, Pak. Jadi kadar airnya itu menurun karena menguap airnya sehingga layu. Nah, layu ini juga rusak sebetulnya ya, secara estetis. Tidak disukai, kesegarannya hilang. Kemudian lemak dan proteinnya rendah, antara 3% ya. Jadi tidak lebih dari 3% atau 5%, jadi rendah. Tetapi pada buah-buahan tertentu kadar lemaknya ada juga yang cukup tinggi. Kita lihat misalnya pada alpukat. Ya. Nah, kandungan gizi yang menonjol pada sayuran dan buah-buahan adalah karbohidrat. Karbohidrat terdapat dalam dua bentuk, ada yang dapat dicerna oleh manusia dan ada yang tidak dapat dicerna. Yang dapat dicerna terdapat dalam bentuk pati dan glukosa, gula ya, gula dan pati. Nah, kalau kita lihat di sini sumbernya adalah pisang sukun misalnya. Itu kandungan karbohidratnya. Sukun yang khas di Jogja itu ya? Jogja, di Sunda juga banyak ya. Jadi memang patinya, bahkan pada daerah Polinesia itu sukun itu menjadi makanan pokok. Jadi kalau memang kalau kita kan beras ya makanan pokoknya. Nah, pada daerah tertentu karena sukun di situ banyak ya, pada daerah yang pantai biasanya kandungan karbohidratnya memang tinggi. Jadi sumber energi utama gitu. Kemudian bagian yang kedua adalah karbohidrat tidak dapat dicerna. Nah, tidak dapat dicerna ini kita dapat jumpai dalam bentuk serat. Serat sebetulnya mungkin kita pernah dengar ada serat makanan. Kalau di dalam analisa ada lagi serat kasar. Mungkin agak sedikit membingungkan. Saya ingin sedikit menjelaskan sebelumnya ya pengertian dari serat kasar dan serat makanan. Kalau serat kasar ini adalah bagian dari bahan pangan yang tidak dapat dihidrolisis oleh bahan-bahan kimia H2SO4 dan H2SO4 dan NaOH ya, tidak dapat dihidrolisis. Jadi itu pada analisa proksimat. Sedangkan pada serat makanan adalah bahan dari bahan tersebut dan bahan pangan yang tidak dapat dihidrolisis oleh enzim pencernaan kita. Nah, jadi sebetulnya angka dari serat makanan ini lebih besar daripada serat kasar. Pada zaman dahulu atau masa-masa dulu itu serat makanan ini tidak berfungsi sebagai zat gizi. Tetapi sekarang kita banyak penelitian menunjukkan bahwa konsumsi serat makanan ada hubungannya dengan timbulnya insiden berbagai macam penyakit seperti aterosklerosis yang menyebabkan penyakit jantung, ya, penumpukan kolesterol pada pembuluh darah, kemudian kanker kolon atau usus besar, dan divertikulosis atau benjolan dan luka-luka pada usus. Saya ingin kembali kepada Ibu Lili. Tadi sudah kita sama-sama mendengar bahwa iklim itu juga berpengaruh, kemudian penanganan pasca panen itu juga mempengaruhi kandungan gizi daripada sayuran dan buah-buahan. Bagaimana sebenarnya memilih sayuran dan buah-buahan ini yang baik, Bu? Mungkin sebelum saya menjelaskan apa yang saudara sampaikan, ada baiknya untuk mempermudah dalam persiapan maupun penanganan lebih lanjut, kita kelompokkan, ada beberapa cara untuk mengelompokkan sayuran. Misalnya sayuran daun. Sayuran daun di sini bisa saya contohkan sayur kol atau daun bayam, daun kangkung. Kemudian kelompok yang kedua misalnya sayuran bunga, misalnya bunga kol, brokoli yang sekarang lagi banyak peminatnya. Kemudian ada sayuran buah, misalnya mentimun, tomat, dan sebagainya. Juga ada sayuran batang yang biasa kita kenal dengan seledri kalau kita. Dan di hotel-hotel sudah mulai dibuat sup asparagus. Asparagus ini salah satu bentuk sayuran berbentuk batang. Nah, kemudian ada kelompok lain lagi sayuran akar. Di sini saya contohkan sebagai wortel yang bisa merupakan campuran dari sup, juga beet.
Kemudian sayuran dalam bentuk umbi, contohnya adalah kentang, dan yang dalam bentuk biji, contohnya adalah jagung.